Halo semuanya, ketemu lagi di channel Petani New Normal. Hari ini saya bakal memperlihatkan ini ya, bunga semuskat. Pohon semuskat udah mulai berbunga. Tapi sebelumnya saya kasih lihat ini dulu ya. Sansekerta udah mulai besar juga berinya. Ini seperti ini ya keadaan pohonnya. Ini kalau kita perbandingkan dengan koin, ini buahnya yang paling besar ya. Buahnya yang paling besar nih, kita lihat koin 1000 seperti ini. Seperti ini buahnya ya. Ini lumayan besar. Harusnya dia bisa lebih besar lagi ya, karena ini belum mulai variation. Nanti kita lihat dia sampai dia panen itu bisa sebesar apa ya. Mudah-mudahan itu bisa seperti Nina Queen ya dia. Ini ya keadaannya ya. Ini pohon semuskat. Mudah-mudahan ya, karena kita belum pernah dapat buahnya, jadi nggak bisa tahu ya dia pasti semuskat apa enggak. Tapi dari ciri-cirinya ini udah sangat mirip. Kemarin ini saya udah buangin bunga-bunganya, jadi saya ikutin orang itu ya. Mungkin bukan asal-asal ikut juga ya, karena saya rasa harusnya udah benar. Ngambilnya cuma 4 cm ya, 4-5 cm. Ini juga kemarin saya udah buangin bunganya, mungkin nanti bakal dibuangin lagi. Sebenarnya ini masih kurang ya, karena batang sekundernya masih terlalu kecil ya ini ya. Ini dia cabangnya seperti ini. Ini saya udah berhentikan ya. Dia di pucuk itu ada 10 daun. Itu udah saya berhentikan. Seperti ini ya keadaannya. Kemarin juga video pemangkasannya itu juga ada ya. Nanti saya gabung aja ke sini. Itu tujuannya supaya teman-teman nggak penasaran ya. Jadi supaya teman-teman tahu juga kalau di bagian pemangkasan itu semua pohon saya bikin sama aja ya. Jadi nggak ada teknik-teknik khusus, itu nggak ada. Itu semua sama aja ya.
tadi kita udah lihat pohonnya. Pohon ini itu udah umurnya udah 1,5 tahun lah, kita bilang 1,5 tahun lebih kurang. Itu saya udah lakukan pruning sekali di setengah tahun yang lalu ya. Waktu itu gagal. Jadi saya mungkin ceritain pengalaman gagal yang mungkin saya rasa bisa bermanfaat mungkin, karena ini pengalaman gagal. Salah satu faktor, dulu itu saya ngambil cuma 5 tersier. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ya, faktor gagalnya. Waktu itu dia keluarkan bunga cuma 2 aja, 2, 1 yang nggak gitu, 1 yang kecil, 1 yang lumayan bagus. Tapi terakhir itu dia gagal. Gagal itu dia yang jadi berry itu cuma 5-6 biji saja. Jadi saya lihat begitu saya buang aja. Saya nggak mau bikin susah pohon ya, nggak mau bikin pohonnya itu capek-capek untuk ngebesarin 5-6 butir itu aja. Jadi waktu itu saya buang aja. Saya lebih pilih pertumbuhan pohon. Itu salah satu ya, cabangnya terlalu sedikit karena masih mengikuti orang luar. Bedanya kita di sini nggak ada musim dingin ya, nggak ada musim salju, jadi sebenarnya nggak perlu. Yang lain lagi, pH-nya. Menurut saya ini faktor yang paling sangat berpengaruh. Faktor yang mungkin masih jarang orang perhatikan ya. Waktu saya cek pH-nya itu pH-nya cuma 4, gak sampai malahan. Sekitar 4, bisa-bisa di bawah 4. Bisa-bisa itu nggak kebaca di pH meter seperti ini. Jadi waktu itu saya mulai ragu. Saya sempat beli 2 ya ini, karena kita yakin dengan media tanam kita di sini. Jadi saya beli 1 lagi pH. Setelah saya cek, rupanya memang pH-nya turun. Setelah itu baru cari penyebabnya di mana. Salah satunya itu air. Jadi air di daerah sini itu air pH-nya rendah. Mungkin teman-teman kalau yang ada ketemu masalah di pohon anggur itu boleh ngecek pH-nya. Boleh ngecek pH, karena pH dibenarkan saja, dibenarin ya, itu banyak sekali unsur hara yang tidak perlu kita kasih, dia tuh sudah ada di dalam. Karena itu kerja alam ya, kerjanya mikroorganisme ya. Jadi bakteri baik itu dia sulit bekerja di pH rendah. Bakteri yang merugikan ya, justru dia bekerjanya ya di pH rendah ya. Itu yang saya baca. Jadi setelah dibaguskan pH-nya, memang iya, pertumbuhan pohon itu semua berubah. Yang saya bilang perubahan itu ya sebenarnya. Itu sih salah satu aja. Di air di sini itu airnya itu saya filter menggunakan batu karang, supaya itu hanya untuk membuat pH-nya itu naik. Itu saya sampai bikin pakai batu karang, tapi kelihatan hasilnya itu bagus. Semua itu pohon itu jadi bagus. Kenapa pH itu bisa sangat berpengaruh ya? Karena di pH yang mungkin teman-teman itu bisa baca juga, di pH rendah banyak sekali dia unsur hara itu dia udah nggak bisa diserap oleh tanaman, terutama fosfat dan kalium. Fosfat itu yang penyerapannya paling lambat, apalagi kalau diganggu dengan pH rendah itu bisa lebih terganggu lagi.
saya pernah mencoba ya, saya memasukkan, saya pakai ini ya, pakai ember cat ya, teman-teman mungkin tahu lah ya, ember cat yang 20 liter itu. Saya isi air, terus saya tes pH nya 7 ya, terus saya campur dengan NPK 1616. Saya campur dengan NPK 1616. Setelah saya aduk, itu pH nya turun 1 angka. Jadi dia dari 7 itu jadi 6. Itu baru 2 sendok. Gimana kalau 3 sendok ya? Mungkin bisa turun lebih banyak. Tapi kita biasanya pemupukan kan bisa sampai, mungkin kalau dicampur-campur itu bisa sampai 5-6 sendok. Terus habis dipupuk, seminggu kemudian terus dipangkas. Jadi kita bisa bayangkan dalam tanah itu kondisi dia pH-nya rendah, terus pohonnya disuruh bikin bunga itu mungkin agak sulit. Jadi saya rasa itu pH itu masalah besar, karena kalau pH-nya nggak bagus, pupuk itu dia malahan bisa merugikan tanaman. Itulah gunanya kita kalau ada tes-tes seperti ini ya. Ini saya juga setelah saya tahu banyak masalah ya, baru saya mulai nyari-nyari tes-tes seperti ini. Tes-tes seperti ini untuk memudahkan, bukan untuk memudahkan ya, tapi untuk membuat kerjaan kita itu jadi lebih aman gitu. Dia bisa mengurangi risiko kecelakaan dalam pemupukan, terutama tes-tes seperti ini ya. Jadi paling enggak tes pH ini tes air. Ini saya juga nggak jual. Ini saya bukan promosi. Ini tes pH air, ini tes pH tanah ya. Jadi saya rasa minimal itu 2 ini lah, supaya kita atau lebih minimal lagi, mungkin inilah paling minimal ya, kita bisa tahu kondisi tanah kita. Jadi kalau pH-nya rendah, berarti itu nggak layak untuk dibuahkan gitu. Kita harus membaguskan dulu pH-nya, baru kita coba buahkan, baru coba dipangkas gitu ya. Itu juga mungkin salah satu masalah ya untuk yang nanam anggur ya, karena mungkin setelah dipupuk, kenapa kok nggak kelihatan hasilnya gitu ya. Setelah dipupuk, tapi nggak segitu pupuk yang gitu banyak macamnya, tapi nggak mendapatkan hasil yang sesuai gitu ya. Alasan saya membahas pH itu karena saya rasa itu dasarnya sangat penting, tapi mungkin masih banyak dari kita itu yang masih belum mengenali media tanam kita sendiri. Jadi lebih baik kalau kita mengenali media tanam kita sendiri, kita tahu kondisinya. Setelah itu kita baru melakukan perawatan itu bisa lebih baik. Sampai di sini dulu. Di kesempatan berikutnya mungkin saya nanti bakal lihat, saya bisa ini ya, saya mungkin bisa berbagi lagi pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapat, yang mungkin bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Karena ini juga udah mulai hujan. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.